Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi lur, petani singkong Indonesia. Oke lur, di video kali ini saya akan membagikan informasi cara menanam singkong di musim kemarau atau cara menanam singkong di penghujung musim kemarau yang akan menghadapi musim penghujan yang belum ada hujan sama sekali lur ya. Video ini merupakan lanjutan dari video kemarin ya, atau bagian duanya cara menanam singkong di musim kemarau yang sudah tidak ada hujan lagi. Oke lur, dua faktor penting untuk menentukan apakah setelah panen singkong langsung ditanamin singkong kembali atau menunggu hujan. Yang pertama adalah faktor kesuburan tanah pada suatu lahan. Faktor penting yang harus diperhatikan ketika akan menanam singkong di musim kemarau adalah kesuburan tanah pada suatu lahan. Jika kondisi tanah kurang subur, dianjurkan agar tidak langsung ditanami. Tunggulah hujan turun atau udah memasuki musim penghujan baru ditanami ya lur. Cara melihat faktor kesuburan tanah pada suatu lahan dilihat dari tanaman sebelumnya lur ya. Misalnya bekas tanaman jagung yang subur atau bekas tanaman semangka itu rekomendasi langsung bisa ditanami. Jangan coba-coba lur, udah musim kemarau, tak ada hujan, tanah gersang, langsung ditanami. Bisa jadi patok mini lur. Faktor penting yang kedua adalah pH tanah. pH tanah, pH potential of hydrogen. Apa itu pH tanah lur? pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan tanah pada suatu lahan. Untuk syarat yang harus dipenuhi ketika menanam singkong di musim kemarau adalah pH tanah yang netral. pH tanah yang terlalu rendah bersifat asam, pH tanah yang terlalu tinggi bersifat basa. Oke lur, di sini mungkin saya tidak akan membahas pH tanah secara detail atau secara teori yang berdasarkan beberapa sumber, akan tetapi akan saya bahas pH tanah secara umum yang bisa dimengerti oleh petani langsung. Oke lur, ciri-ciri pH tanah rendah atau yang bersifat asam. 1. Daya simpan dan hisap air terlalu tinggi. Biasanya ada pada lahan rawa-rawa, tanah gambut, dan lahan yang mudah tergenang air waktu hujan atau lebaan bahasa kita lur. Ciri yang kedua, jika musim penghujan tanahnya gembur, istilahnya kita melenyek atau blotong jika di musim penghujan, dan jika musim panas tanahnya bantat atau keras dan terpecah. Ciri yang ketiga biasanya berwarna hitam pekat lur ya. Penyebab pH tanah rendah atau asam biasanya tata kelola drainase yang buruk sehingga menyebabkan air tergenang terus-menerus di suatu lahan. Secara teori, tanah kekurangan unsur hara, kalsium, dan magnesium. Jadi, pH tanah yang rendah itu kurang rekomendasi di musim kemarau langsung bisa ditanami. Akan tetapi, masih bisa ditanami di musim kemarau karena nanti tingkat keasaman itu berkurang karena musim kemarau atau panas, karena tingkat keasaman akan bertambah ketika adanya air atau musim penghujan. Kekurangannya biasanya itu tanahnya akan bantat keras lur ya kalau di musim kemarau. Ciri-ciri pH tanah yang tinggi atau bersifat basa. 1. Daya simpan dan hisap air terlalu rendah. Biasanya ada pada lahan pesisir pantai, pegunungan, dan perengan biasanya lur ya. Dan ciri yang kedua, biasanya tanah terlihat gersang, keras, bebatuan, dan tanah cepat kering walau musim penghujan.
Tanah yang bersifat basah sangat tidak rekomendasi untuk langsung ditanami ketika musim kemarau ya lur ya. Catatan penting lur ya, tingkat kesuburan tanaman tergantung pada kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah atau yang kita berikan pada tanaman waktu pemupukan, baik melalui akar maupun daun. Itu dinamakan tingkat kesuburan tanaman. Jadi tingkat kesuburan tanaman itu tidak tergantung kepada kesuburan tanah. Percuma kalau tanahnya subur tapi bersifat asam atau pH rendah, karena unsur hara yang tersedia itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Apalagi tanah yang bersifat basah, maka tingkat penyerapan tanaman melalui akar itu tidak bisa dilakukan di tanah yang bersifat asam, lebih-lebih yang bersifat basah. Jadi untuk teman-teman yang merasa tanahnya begitu subur, sudah diberikan pupuk yang banyak baik kandang maupun kimia, akan tetapi tanamannya tidak subur atau buahnya tetap jelek, itu bisa diperhatikan kondisi pH tanah lur ya. Itu pasti tinggi atau rendah, asam atau basah, itu penyebabnya lur. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah atau tahap-tahap cara menanam singkong di musim kemarau yang sudah tidak ada hujan lagi, atau di penghujung musim kemarau yang akan menghadapi musim penghujan, agar bisa tumbuh serempak dan rata. Yang pertama, persiapan lahan dan pemberian pupuk kandang pada suatu lahan. Ini lor contoh olah lahan di musim kemarau ya, bukan menghadapi. Di musim kemarau akan tetapi tidak dirumpuk untuk banggalnya, untuk pohon singkongnya itu sebelum olahan tidak dirumpuk tapi dibiarkan langsung diolah lahan, akhirnya ketimbun. Jika di musim kemarau itu akan mengurangi daya tumbuh tanaman baru. Seperti ini, banyak yang tidak tumbuh. Beda dengan yang di ujung sana. Yang di sana itu saya rumpuk, kemudian saya tanam itu rata. Kalau di sini karena pikirku menghadapi musim kemarau, makanya nggak saya rumpuk, nggak saya kumpulkan untuk banggal pohon singkongnya, kemudian langsung saya olah lahan. Ternyata musim kemarau, bukan menghadapi ya, kalau menghadapi masih ada hujan 1-2 kali. Ternyata tidak ada hujan sama sekali sampai sekarang, sekitar 3 bulan yang lalu. Makanya di sini banyak yang mati, di sana itu rata tumbuh. Karena apa? Karena kalau banyak pohon-pohon singkong banggal ini nggak dirumpuk, diolah lahan, itu nanti tertimbun tetapi berongga. Ini banyak batang-batang singkong ini berserakan, ini berongga. Apabila kita tanam maka akan tengah bawahnya ini berongga. Kalau musim penghujan bagus, tapi kalau musim kemarau, kalau ada rongga udara dia akan mati. Kalau ada hujan dia akan tertutup oleh air. Makanya kalau di musim kemarau jangan olah lahan dengan cara banggal atau batang singkongnya tidak dirumpuk. Kalau di musim kemarau, kalau menghadapi musim kemarau boleh. Oke, yang kedua, pemberian pupuk kandang yang tepat di musim kemarau. Mengetahui berapa banyak kebutuhan pupuk kandang pada suatu lahan pada tanaman singkong bisa dilihat di video sebelumnya atau linknya ada di deskripsi ya lur ya. Dan jenis pupuk kandang apa yang tepat untuk tanaman singkong kita juga sudah saya buatkan video, cek di playlist channel lur ya. Akan tetapi berapa banyak kebutuhan pupuk kandang pada tanaman singkong di video sebelumnya itu ketika musim penghujan lur ya. Ketika memasuki musim kemarau, maka kebutuhan pupuk kandang yang tepat adalah 2 kali lipat kebutuhan di musim penghujan. Misalnya
Biasanya 1 hektar kebutuhan pupuk kandang kohe ayam 100, maka di musim kemarau kita kasih 200 karung lur ya. Saran saya pupuk kandang menggunakan kohe ayam lur ya. Karena pupuk kandang kohe ayam itu hampir tidak mengalami dekomposisi atau penguraian sehingga bisa langsung diserap oleh tanaman. Intinya pupuk kandang lebih banyak 2 kali lipat dari biasanya. Untuk cara aplikasi, sebar merata ke lahan sebelum olah lahan. Cara ini wajib ya lur di musim kemarau, karena agar pupuk kandang bisa tercampur merata ke dalam tanah, tidak menguap dan cepat terserap ke tanaman singkong kita walaupun lama turun hujan, kecuali di lahan gambut atau persawahan. Itu bisa ditabur di sekitar tanaman, tak masalah karena tanahnya awet lembab atau awet anyes ya lur ya. Tahap berikutnya, jenis alat yang tepat untuk olah lahan. Rekomendasi saya, alat yang tepat untuk olah lahan di musim kemarau adalah rotari, karena hasil olah lahan tanahnya bisa lembut, gembur dan rapat, tak berongga. Ingat, hindari lahan terbuka, tanah berongga pada musim kemarau karena kandungan air cepat menguap. Misalnya olah lahan dengan bajak, baik bajak besar maupun kecil, itu biasanya kurang lembut dan berongga, tanahnya kurang padat sehingga air mudah menguap. Maka rekomendasi saya untuk alat olah lahan yang paling tepat di musim kemarau adalah dengan menggunakan jenis rotari. Di musim kemarau, lahan lebih baik tak dibuat larian atau bedengan, atau bisa juga dibuat larian atau bedengan, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi agar sewaktu-waktu ada hujan, air bisa awet di lahan dan cepat diserap akar tanaman singkong kita. Selanjutnya, pemilihan bibit singkong. Untuk jenis bibit bebas, sampean mau memilih jenis Cino, Garuda atau Skoci atau yang lainnya. Kalau dari pengalaman saya, itu Cino, Garuda dan Skoci bagus ditanam di musim kemarau. Yang terpenting usahakan bibit yang tua, umur 7 bulan ke atas untuk bibitnya, dan agak besar atau kekar atau yang bermata kerap, karena bisa tahan terhadap cuaca panas. Hindari bibit muda atau bibit bagian pucuk, nggak usah ditanam yang bagian pucuk ya lur ya. Kalau musim penghujan sih tak masalah bagian pucuk ditanam ataupun bibit muda, tetapi untuk memasuki kemarau, hindari bibit muda dan bagian pucuk nggak usah ditanam ya lur ya. Oke, cara menanam singkong di musim kemarau, bukan menghadapi ya, cara menanam singkong di musim kemarau. Sudah kemarau, tidak ada hujan, itu yang benar itu untuk memotong bibit agak panjang, biasanya 20 kasih 30 cm ya, biasanya 15 cm, 25 sampai 30 cm. Yang kedua, tanam agak dalam, biasanya segini, musim hujan agak dalam sampai menembus di bawah. Fungsinya agar ini bisa tertimbun dengan rata ya. Dan selanjutnya atasnya itu ditekan gini lor, ditekan gini biar rapat, biar bisa tumbuh. Kalau nggak ditekan dia masih berongga. Kalau tidak ada hujan, rongga itu akan menimbulkan pembusukan batang. Kalau musim penghujan bagus karena rongga itu akan ditutupi dengan air hingga air bisa masuk ke dalam yang dibutuhkan tanaman. Itu lor cara menanam singkong di musim kemarau. Oke lor, ini hasilnya cara menanam singkong yang sudah tidak ada hujan lagi, yang sudah berumur hampir 3 bulan. Untuk video ini sebenarnya sudah saya buat kurang lebih hampir sebulan sebelumnya, akan tetapi karena saya ada musibah baru bisa upload sekarang. Semoga video ini bermanfaat, support channel ini agar terus berkembang dan aktif
untuk mengupload video-video terbaru dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.